Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Teknisi Sejati. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan handphone jadul, yaitu Samsung ya. Ini sudah saya cek, sudah tidak ada tipenya. Ini handphone usianya sudah sangat lama sekali, dalam kondisi mati total. Penggunanya sangat ingin mempunyai nostalgia masa lalu katanya ya, yaitu ingin menggunakan kembali handphone jadulnya ini, dan saya akan mengatasinya. Ini handphone kondisinya mati total ya. Saya akan menghidupkan. Kita bisa cek ya, betul handphone ini mati total ya. Kemudian saya akan uji. Ini katanya nggak tahu ini gejala awalnya gimana. Yang jelas handphone ini dalam kondisi mati total. Saya akan coba menembak baterainya. Ini baterainya kosong ya rupanya ya. Saya menembak baterai Samsung ini dengan menggunakan multitester. Dengan menggunakan power supply maksud saya ya. Mohon maaf ya. Ini di sini sudah tertera arus positif pada bagian ini. Di sini tertera arus negatif. Kita nembak arusnya dengan menggunakan power supply. Tentunya di sini juga positif, di sini negatif. Kita akan hubungkan pada bagian pinggirnya negatif dan positif masing-masing pinggirnya ya. Sisakan yang bagian tengah. Saya menggunakan tegangan 5,0 ya. Tegangan 5,0 pada power supply untuk mengisi secara spontan ya, supaya baterai ini mempunyai tegangan ya. Bisa juga kita menggunakan cara pengisian spontan seperti ini, dengan cara kita memotong kabel USB. Kita mengambil, di dalam sini ada kabel warna merah dengan warna hitam ya. Tinggal kita hubungkan seperti ini ya. Prinsipnya sama ya. Pada kabel ini kita colokkan ke adaptor charger, lalu kita kupas. Kita ambil bagian merah dengan hitam. Yang merah artinya positif dan yang hitam adalah negatif. Dan juga kita pastikan pada baterai ada lambang di sini, positif dengan negatif. Saya akan nembak supaya baterainya terisi secara cepat, untuk memastikan handphone ini apakah masih hidup atau tidak ya. Handphone ini mengalami kendala juga pada bagian konektor casnya. Ini sudah jebol ya, kita lihat sudah jebol.
Oke, terlebih dahulu saya akan mencoba menyalakan handphone ini setelah baterainya saya tembak dengan power supply. Oke, baik, kita bisa lihat handphone ini masih hidup ya. Mungkin akibat terkendala pada konektor cas, akhirnya pemiliknya memutuskan untuk tidak menggunakan lagi handphone ini ya. Ini sudah jebol, kemungkinan terjatuh atau ketarik. Menurut pemiliknya, dia pernah membeli cas di toko tetapi tidak menemukan cas yang berukuran ini ya. Oke, untuk kelangsungan handphone ini saya akan menggunakan metode alternatif untuk membuatkan lubang cas ataupun konektor cas pada handphone jadul ini. Oke, baik. Di sini pernah mengalami upaya percobaan untuk membuat lubang charger ya, ataupun konektor. Lubang charger pada Samsung ya. Di sini kita bisa lihat sudah tidak ada konektor ya. Saya akan menggunakan konektor handphone Nokia ya, ataupun konektor miliknya Samsung, sama saja, asal bisa muat pada bagian cover dan konektor ini ya. Sini kita bisa lihat, saya coba memposisikan dan saya mengukur haluan di sini supaya dia muat ya. Oke, saya akan coba memasangkan ini konektor alternatif menggunakan konektor Nokia ya, ataupun Android pada umumnya menggunakan USB seperti ini ya. Kalau USB aslinya tidak seperti ini ya, lebih besar. Baik, saya akan coba mencari arus untuk kebutuhan cas pada handphone ini supaya bisa melakukan pengisian agar nanti bisa digunakan selama-lamanya ya. Baik teman-teman, kita bisa lihat ini handphone sudah saya pasang papan konektornya ataupun biji konektornya. Saya menyolder bagian ujung dengan bodi handphone ya, dengan groundnya ya. Di sini saya hanya membutuhkan dua arus, yaitu plus dengan min saja. Saya akan mengukur. Oke, pertama saya akan masukkan cas pada konektor ini, lalu saya mengukur apakah ada arus DC yang masuk pada konektor ya. Kita bisa melihat pada
multitester. Oke, multitesternya menunjukkan tegangan 5 volt masuk. Tinggal saya menghubungkan ke mesin handphonenya. Saya sudah mencari di mana titik pintu masuk arus flashnya pada komponen di sekitar ini. Biasanya ada pada kapasitor, salah satu bagian kapasitor ini arus flash yang masuk. Kita hubungkan ke sini ya. Arus flash biasanya ada pada sini ya, di konektor. Kemudian kita hubungkan sekitar sini, dan negatif kita hubungkan ke bodi saja ya, 2 arus saja. Saya akan coba menghubungkan arus di sekitar sini supaya nanti masuk casnya ya. Oke. Di sini saya sudah menghubungkan pada handphone ini. Pada handphone ini kita bisa lihat ada pada ujung dioda ini ya, arus pengisiannya. Saya sudah cek, jalur pengisiannya ada di sini. Lalu saya menghubungkan di bagian flash konektor, dan min konektor kita hubungkan ke bodi saja ya. Itu untuk mempermudah. Kita coba lebih fokus ya. Sudah kelihatan. Ini handphone jadul ya, dan trik ini bisa kita terapkan pada semua konektor handphone yang masih menggunakan konektor yang langka ya. Kita bisa gunakan konektor Android biasa dengan cara menghubungkan negatif pada bodi saja dan positif pada titik-titik jumper tertentu. Biasanya kita lihat di bagian kapasitor, flashnya kapasitor ya, itu akan ada ciri-cirinya. Kalau untuk handphone ini saya pastikan di sini arus pengisiannya. Baik, saya akan uji menggunakan baterainya sendiri. Kemudian saya colokkan casnya. Apakah bisa mengisi? Oke. Kita bisa lihat handphone ini kembali normal dan memiliki cas yang beda ya, tidak menggunakan cas lama dan beralih ke cas handphone Android pada umumnya. Oke teman-teman, sekarang fix handphone ini kembali bisa digunakan oleh pemiliknya yang merasa ingin kembali ke nostalgia lama ya. Bisa menggunakan handphone jadul seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman.
Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.